Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya hari ini di channel Indonesia Melek Pajak. Jadi channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan ya, agar Anda semua ke depan sebagai warga negara Indonesia lebih melek pajak ya. Nah teman-teman, untuk hari ini ya, jadi kita akan membahas suatu topik yang berhubungan dengan bagaimana ketika kita pertama kali mendirikan sebuah perusahaan baru gitu ya. Nah, tentu saja banyak hal yang mesti diperhatikan ya. Nah, mulai dari tren yang sedang berjalan, bagaimana cara profit di tahun pertama, bahkan pertimbangan untuk membeli kantor baru, tempat usaha baru, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, padahal selain itu ada pula hal yang tidak kalah penting ya bagi sebuah perusahaan baru yang perlu dipikirkan dengan cermat teman-teman ya, yaitu kewajiban tentang perpajakan ya. Banyaknya aturan perpajakan ini kadang-kadang membuat para pengusaha lengah atas kewajiban perpajakannya ya. Nah, apa dan bagaimana kewajiban perpajakan untuk sebuah perusahaan baru ya yang baru didirikan ya? Teman-teman boleh tonton terus video ini hingga akhir ya. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya perlu disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa semua yang saya sampaikan pada video ini adalah pendapat pribadi saya 100% ya. Ini bukanlah kajian akademis ya, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian belum tentu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku teman-teman ya. Jadi mohon koreksinya apabila saya ada kesalahan teman-teman ya. Nah, isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya. Nah, kemudian Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya, karena kan masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda ya. Jadi untuk kasus teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda ya, apabila Anda mau bertanya spesifik tentang perpajakan Anda ya. Nah, untuk teman-teman yang mau berdiskusi langsung secara gratis, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak ya, setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, www.lembagabantuanpajak.com. Nomor trainer A03 teman-teman ya. Oke, jadi kita mulai ya teman-teman ya. Jadi sistem perpajakan kita di Indonesia itu menganut sistem self assessment teman-teman, yakni wajib pajak itu diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang ke kas negara gitu ya. Jadi semuanya dilakukan sendiri ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pemahaman bagi wajib pajak baru terkait ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya ya. Nah, kekeliruan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat berakibat kerugian bagi perusahaan itu sendiri ya, karena resiko sanksi ini yang akan dikenakan atas kesalahan tersebut gitu ya. Nah, untuk menghindari resiko-resiko dalam perpajakan, maka setiap wajib pajak ini perlu memahami apa saja kewajiban pajak bagi perusahaan baru gitu ya. Nah, secara garis besar ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak gitu ya, yang mesti dipahami. Nah, yang pertama adalah kewajibannya untuk mendaftarkan diri teman-teman ya. Nah, kewajiban mendaftarkan diri untuk diterbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP ini itu dimulai saat terpenuhinya syarat subjektif maupun syarat objektif teman-teman ya. Namun kan pada prakteknya gini ya, saat suatu badan usaha telah didirikan dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang legalisasi berdirinya suatu badan usaha, biasanya langsung dilanjutkan proses untuk didaftarkan NPWP ke kantor pelayanan pajak
ya, meskipun syarat objektifnya ini belum terpenuhi, yaitu belum memperoleh penghasilan gitu ya. Nah, kewajiban perpajakan itu sudah melekat saat NPWP telah terbit ya, meskipun perusahaan ini belum melakukan kegiatan operasional usaha, teman-teman. Ya, itu yang pertama. Jadi, wajib mendaftarkan diri. Nah, yang kedua adalah kewajiban pengusaha kena pajak gitu ya. Jadi saat omset usaha ini telah mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka saat itulah wajib pajak wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya, atau singkatnya PKP, teman-teman ya. Nah, namun demikian ya, meskipun belum mencapai batas omset 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, ini wajib pajak dapat memilih melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ya. Nah, wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai, teman-teman ya, PPN, atas setiap transaksi penyerahan barang dan atau jasanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN gitu ya. Nah, pemungutan PPN ini dilakukan melalui penerbitan faktur pajak ya, dengan menggunakan aplikasi e-faktur dari Direktorat Jenderal Pajak DJP, teman-teman ya. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan oleh perusahaan baru yang baru didirikan gitu ya, kewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Ya. Nah, wajib pajak ini mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kantor pelayanan pajak ya, untuk seluruh jenis pajak dengan menggunakan formulir surat pemberitahuan ya, SPT, baik SPT masa maupun SPT tahunan ya. Nah, kewajibannya apa saja ya? Jadi kewajiban pelaporannya secara umum itu ada beberapa. Nah, yang pertama adalah SPT masa untuk PPh pasal 21 atau 26 ya. Nah, ini adalah untuk melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawai gitu ya. Jadi kalau perusahaan baru berkembang kemudian ada pegawainya, maka ini wajib melakukan pelaporan dan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 gitu ya. Nah, PPh pasal 21 terutang ini dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ya. Nah, sedangkan pelaporannya ini paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya ya. Nah, tapi perlu diingat gitu ya, namun ini jika jumlah PPh pasal 21 terutang ini nihil, maka pelaporan PPh pasal 21 itu tidak perlu dilakukan ya, kecuali untuk masa yang Desember gitu ya. Oke. Nah, kemudian kewajiban pelaporannya lagi yang kedua adalah SPT masa PPh pasal 23 atau 26 gitu ya. Nah, ini adalah untuk melaporkan pemotongan pajak yang dilakukan atas transaksi sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ya, kecuali tanah dan atau bangunan, serta atas imbalan sehubungan dengan jasa pihak lain gitu ya. Nah, pemotongan pajak juga ini dilakukan terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain ya, berupa dividen, bunga, royalti dan hadiah gitu ya, atau penghargaan, bonus dan penghasilan sejenisnya ini kepada selain orang pribadi gitu ya. Nah, penyetoran PPh pasal 23 yang dipotong disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ya, sedangkan pelaporannya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya ya. Nah, kemudian pelaporan PPh pasal 23 atau 26 ini bersifat insidentil ya, teman-teman ya. Artinya hanya dilaporkan jika terdapat objek pajak yang terutang gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, kewajiban dari perusahaan baru adalah melaporkan SPT masa PPh pasal 25 gitu ya. Nah,
PPh pasal 25 ini adalah angsuran pajak yang merupakan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun pajak, gitu ya. Nah, untuk wajib pajak baru, PPh pasal 25 untuk masa pajak pada tahun berjalan ini ditetapkan sebesar nihil, gitu ya. Nah, ketentuan ini hanya berlaku bagi wajib pajak baru selain wajib pajak masuk bursa, gitu ya, bank, BUMN, BUMD. Ini wajib pajak lainnya yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala serta wajib pajak orang pribadi tertentu, gitu ya. Nah, juga tidak berlaku ini bagi wajib pajak yang melakukan peleburan, penggabungan, pengambil alihan usaha dan atau pemekaran usaha, teman-teman. Ya. Nah, PPh pasal 25 tahun berikutnya itu dihitung berdasarkan PPh terutang atas laba bersih fiskal tahun sebelumnya yang telah dikurangi dengan kompensasi kerugian, ya. Ini jika ada, ya teman-teman, ya, dikurangi dengan kredit pajak kemudian dibagi dengan 12, ya, 12 bulan, ya. Nah, penyetoran ini dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, ya. Sedangkan untuk pelaporannya ini tidak perlu dilakukan karena setoran pajak telah online antara sistem di bank dengan DJP, teman-teman, ya. Nah, kemudian kewajiban yang keempat yang mesti dilaporkan setiap bulannya adalah SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2, teman-teman, ya. Nah, PPh final pasal 4 ayat 2 ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas objek pajak yang bersifat final, ya, dan ini tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang, teman-teman, ya. Nah, kemudian objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 ini itu diantaranya itu adalah yang pertama, gitu ya. Nah, peredaran bruto tertentu yaitu penghasilan usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenakan tarif UMKM sebesar 0,5%. Ya, yang kedua, ya, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, ya, bunga dari obligasi dan obligasi negara, bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing, ya, termasuk juga hadiah berupa lotre, gitu ya, atau undian, gitu ya. Ini juga kena pasal 4 ayat 2, gitu ya. Nah, kemudian transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, kemudian transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha, gitu ya. Nah, selanjutnya ada transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan, gitu ya, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan sewa atas tanah dan atau bangunan, ya. Nah, kemudian pendapatan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah, gitu ya. Nah, kemudian ini perusahaan baru juga wajib melaporkan SPT tahunan, gitu ya. Nah, SPT tahunan ini adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan jumlah penghasilan, harta, kewajiban, dan modal serta pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak, teman-teman, ya. Nah, bagi wajib pajak badan, SPT tahunan ini dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, ya, atau akhir bulan April bagi yang menggunakan tahun kalender sebagai tahun bukunya, gitu ya. Nah, berdasarkan laba fiskal, pajak penghasilan dihitung dengan mengalihkan tarif pasal 17 sesuai dengan Undang-Undang PPh, ya. Sedangkan bagi wajib pajak yang mengenakan pajaknya bersifat final, PPh yang telah disetor atau dipotong ini merupakan pelunasan atas kewajiban pajaknya, sehingga pada akhir tahun pajak ini tidak lagi dihitung jumlah pajak terutangnya, gitu ya. Nah, teman-teman, itulah tadi, ya, kewajiban perpajakan untuk perusahaan baru
gitu ya. Nah, semoga ini bermanfaat ya untuk video kali ini. Jadi jika ada teman-teman yang mau didiskusikan seputar perpajakan, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak ya setiap hari Selasa jam 7 malam ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi dengan saya, ini bisa hubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com, nomor trainer A03 teman-teman ya. Terima kasih semuanya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.